Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul tema project. Pada modul ini, Ibu dan Bapak akan melihat dan mendalami masing-masing tema yang dapat dipilih dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD. Bukan hanya kita mengenal setiap tema, tetapi juga akan ada beberapa contoh topik di setiap tema. Sudah siap? Selamat datang di tema pertama, Aku Sayang Bumi. Apa ya yang dimaksud dengan tema Aku Sayang Bumi? Mengapa tema ini menjadi salah satu yang dapat dipelajari pada kegiatan proyek di PAUD? Tema Aku Sayang Bumi bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan, serta memupuk kepedulian terhadap alam. Kita ajak peserta didik untuk peduli dan mencintai alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembelajaran pada tema ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Perilaku-perilaku tersebut dapat ditumbuh kembangkan sejak dini untuk keberlangsungan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, tema proyek ini penting untuk dipelajari semenjak jenjang PAUD. Di dalam praktiknya, saat satuan pendidikan sudah menentukan tema, maka kita akan dapat menentukan topik yang kontekstual. Pertama-tama, observasilah lingkungan sekitar untuk menentukan isu atau permasalahan yang ingin dipelajari. Selain itu, guru dapat memilih tema dan topik berdasarkan event atau hari-hari besar yang berkaitan dengan lingkungan. Lalu, isu dan topiknya bisa dikaitkan dengan hari besar tersebut. Dengan melihat isu atau agenda-agenda besar nasional maupun internasional, Ibu dan Bapak Guru dapat memilih tema dan topik yang ingin dipelajari pada tema proyek Aku Sayang Bumi. Misalnya, di sekitar lingkungan satuan pendidikan sering terjadi banjir, sehingga perlu dilakukan eksplorasi terhadap penyebab banjir dan cara mencegahnya. Dalam hal ini, contoh topik yang dapat diambil yaitu banjir jangan datang lagi. Atau, Ibu dan Bapak Guru dapat berangkat dari event atau acara perayaan Hari Bumi dalam pemilihan topiknya. Misalnya, Satuan Pendidikan ingin merayakan Hari Bumi pada tanggal 22 April dengan mengangkat isu perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi. Maka topik yang dapat diambil adalah, aduh bumi makin panas. Aktivitas-aktivitasnya dapat disesuaikan dengan kegiatan menjaga lingkungan agar tetap asri. Setelah menentukan tema dan topik, Bapak dan Ibu Guru dapat menentukan dimensi dan sub-elemen yang ingin dijadikan tujuan proyek. Pada dasarnya, seluruh dimensi masuk ke dalam setiap tema. Namun, Ibu dan Bapak Guru dapat memilih 2 dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin disasar pada proyek Satuan Pendidikan PAUD. Setelah dimensi terpilih, maka pilihlah 1-2 sub-elemen dalam dimensi tersebut yang hendak dijadikan tujuan proyek. Hal ini bertujuan untuk membantu guru untuk lebih fokus dalam melihat ketercapaian murid. Sub-elemen yang dipilih sebagai tujuan proyek didasarkan pada kebutuhan karakter yang perlu dikuatkan pada peserta didik. Mari kita lihat contoh pemilihan tema, topik, dan dimensi. Pada isu yang telah kita bahas sebelumnya, salah satu topik yang dapat dipilih adalah topik banjir dan pencegahannya. Dimensi yang disasar sebagai tujuan proyek adalah bernalar kritis dan bergotong royong. Kegiatan pada proyek ini diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk kritis dalam memahami penyebab dan cara pencegahan banjir, dan secara bergotong royong melakukan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya banjir. Isu lain yang dapat dipilih adalah mengenai perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi. Topik ini dapat dipilih ketika satuan pendidikan ingin melaksanakan proyek dengan merayakan Hari Bumi. Topik yang dapat dipilih adalah, aduh bumi semakin panas, dengan dimensi yang disasar berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan bergotong royong. Kegiatan pada proyek ini diharapkan dapat meningkatkan rasa syukur peserta didik terhadap karunia alam yang diberikan oleh Tuhan, dengan menjaga dan merawat lingkungan bersama orang-orang di sekitar. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain menanam pohon di lingkungan satuan pendidikan maupun di rumah, menghemat penggunaan listrik, dan saling mengingatkan teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama, dan sebagainya.
Penting untuk dipahami bahwa murid perlu dilibatkan dalam proses eksplorasi isu dan permasalahan di lingkungan sekitar, serta menentukan topik proyek. Isu dan permasalahan yang akan dipelajari dapat dipilih berdasarkan rasa penasaran dan minat dari peserta didik. Saat ini, Ibu dan Bapak Guru sudah belajar mengenai makna dan kedalaman satu tema, Aku Sayang Bumi. Bagaimana memilih topik yang sesuai, serta contoh dimensi yang dapat disasar sebagai tujuan proyek. Semoga Ibu dan Bapak Guru semakin siap mengembangkan dan melaksanakan proyek bersama peserta didik. Yuk kita lihat tema berikutnya.